Tingginya cuma 135 cm. Karena pendek, Oli dibully anak-anak. Grumpy or sleepy over there, huh? Di supermarket, ia juga dibicarakan orang. It's gonna hear you. Saat membayar, Oli juga terabaikan. Sorry. I didn't see you. Hari ini, Oli mendengar suara keras. Temannya satu-satunya jatuh dan meninggal di tokonya. Oli kehilangan sahabat satu-satunya. Teman mewariskan sedikit tanah di New Jersey untuk Oli. Meski jaraknya agak jauh, Oli memutuskan jalan kaki. Ia tidak jadi naik kereta karena ia malas mendengar komentar orang. Ia mengikuti jalur rel. Di samping rel ada stasiun. Disitulah warisan dari temannya. Akhirnya, Oli sampai di stasiun itu. Ia membuka kunci, lalu mulai bersih-bersih. Seterusnya, itu akan menjadi rumah Oli. Esoknya, Oli melihat gerobak makanan. Bos memberitahunya, di dekat sana ada toko serba ada. Seorang wanita menyerempet Oli, karena kacamatnya jatuh. Untungnya, Oli tidak apa-apa. Oli menolak bantuan wanita itu, dan melanjutkan perjalanan. Di toko, bos memotret Oli, karena ia kerdil. Hey. Yoo-hoo. Wanita tadi sampai ke kios makanan. Ia memesan kopi, dan mengetahui Oli tinggal di situ. Oli membeli makanan. Di perjalanan pulang, lagi-lagi, Oli berpapasan dengan wanita itu. Ia ingin meletakkan kopinya. Oli memiliki firasat buruk. Oh my God, I can't believe this. I'm so sorry. Here. Wanita itu tak henti menjelaskan. Oli mengabaikannya. Ia menawarkan tumpangan ke stasiun. Tapi, Oli menolaknya lagi. Melihat ada tetangga baru di sana, Yo dengan ramah mengundangnya minum kopi. Tapi, Oli menolak. Yo mengajaknya olahraga. Tapi, Oli menolaknya lagi. Mungkin Oli terbiasa sendirian. Ia tidak suka mencari teman. Malamnya, terdengar ketukan pintu. Oli curiga siapa yang malam-malam datang. You're safe. No car. Via yang sudah agak mabuk, mengajak Oli minum. Setelah berbincang, Oli tahu, kalau anak Via 2 tahun lalu meninggal. Would you mind not looking at me right now? Esoknya, Via bangun. Ia ketiduran di rumah Oli. Untung saja Oli tidak ada. Via segera pulang. Oli ternyata tidur di bak mandi. Olivia! You missed your train last night? Oli merapikan rumahnya. Tapi, ada yang mengetuk pintunya lagi. Kali ini siapa lagi? Batin Oli. Ternyata, Yo membawakan kopi. Hey. Yo mengagumi Oli karena ia bisa mendekati Via dalam semalam. Padahal, Yo di sini sudah sebulan. Tapi, ia tidak bisa dekat dengan Via. Tiba-tiba ponsel berbunyi. Rupanya itu ponsel Via yang ketinggalan. Yo menyerahkannya ke Oli, lalu duduk di sofa menunggu keajaiban. Tapi, ada pembeli di luar. Yo minta Oli mengajaknya bila ia keluar bersama Via. Okay, cool. Hey. Man. Oli tiba di rumah Via, dan meletakkan ponselnya di kursi. Ia langsung berbalik pergi, lalu pergi ke perpustakaan. Karena Oli kerdil, petugas sampai terkejut. Oh, I'm so sorry. Oli butuh kartu kalau mau pinjam buku. Tapi, petugasnya bingung karena masih baru. You can put it on mine. Via menawarkan bantuan. Tapi, Oli menolak niat baiknya. Bye. Sesampainya di rumah, buku yang ia mau pinjam tadi sudah di depan rumah. Olivia left it. My hero dog. Yo kini makin yakin, kalau Oli pandai merayu wanita. Saat menganggur Oli menjahit, atau baca buku di luar. Yo membangunkannya setiap pagi. Lalu berpamitan kalau mau pulang kerja. Ben, I'm taking off. Mañana, baby. Oli merasa Yo terlalu niat. Hari ini, Yo menemui Oli, dan mengajaknya melakukan hal paling membosankan di dunia. Watching trains. Kereta itu cuma punya 3 gerbong. Benar, membosankan sekali. Yo membuntuti Oli di belakang, sambil terus bertanya, "Apa kamu lapar? Haus tidak?
Tapi, Oli hanya menjawabnya dengan 2 patah kata. Don't really say much, do you? It's not. Di jalan, mereka melihat Via. Yo mengajaknya makan siang bersama. Yang lebih anehnya, ternyata ada klub pecinta nonton kereta lewat. Sebulan sekali mereka berkumpul untuk memamerkan hasil rekaman kereta mereka. Oli tidak punya handycam, jadi ia cuma bisa menonton. Ayah Yo yang sakit tiba-tiba menelepon. Obatnya habis. Yo akhirnya segera lari pulang ke rumah dengan panik. Oli dan Via makan dengan canggung. We don't have to talk, we can just eat. I'm cool with that. Okay. Hari ini Oli jalan sendirian di rel. Ada bocah yang mengikutinya dari belakang. Saat Oli menyapanya, Hi. bocah itu langsung kabur. Yo menemani Oli jalan-jalan di waktu luangnya. Mereka duduk melihat kereta, dari pagi sampai siang. Jalan ke perpustakaan. Sekalian menyapa penjaga perpus. Karena merasa bersalah pada Oli, Via memberinya handycam. Oli dan Yo lewat di gerbong kereta rongsok, dan melihat handycam dari Via. Oli diam saja, lalu mengajak Yo mengejar kereta. Oli merekam dengan antusias. Ini adalah film kereta pertamanya. Oli mengajak Yo duduk dan membaca buku. Tapi, Oli tidak kuat untuk tetap diam. You said you weren't gonna talk to me if I sat here, Joe. I haven't said anything in like 20 minutes. 9. You timed me? Via akhirnya juga ikut jalan-jalan di rel. Mereka bertiga jalan tanpa tujuan. Via sering khawatir kalau tiba-tiba kereta lewat. Mereka mengakhiri perjalanan dan kembali ke stasiun Oli. Yo mengajak bermain tetangganya sambil menjaga kiosnya. Melihat anak-anak bermain, Via teringat putranya yang meninggal. Sambil tertawa, ia berpamitan pada Oli. Tapi, Oli tahu Via ingat anaknya. Oli dan Yo menyusul Via untuk menghiburnya. Ternyata, rumah itu dari mantan suami Via. Via tinggal di sana untuk melupakan dukanya. Via bertanya kenapa Oli pergi ke tempat terpencil ini. Oli bilang, I wanted to live near Joe. pertama kalinya aku mendengar Oli bercanda. Mereka bertiga duduk di kursi, dan melihat rekaman kereta yang membosankan. Setelah minum-minum, ketiganya mabuk kepayang. Via mempersilakan Oli tidur di kamar. Ia bahkan menyiapkan air untuk Oli. Sam, huh? Kasur itu ternyata kasur Sam, anak Via. Ia jatuh dari lantai atas dan meninggal. Sam masih sangat kecil. Esoknya, mantan suami Via datang. Melihat ada kurcaci di rumah Via, suaminya bingung. Who are you? Yang lebih mengagetkan lagi, ternyata ada pria asing di rumah Via. Hey, you're Olivia's ex. I just saw your picture in the kitchen. Yes. Can you guys leave us alone? Entah apa yang dikatakan mantan suami Via. Sejak itu, Via tidak pernah mencari mereka lagi. Bahkan tidak menyapanya meski lewat di depan mereka. Hari ini Oli pinjam buku. Petugas perpus mulai menggodanya. You have a nice chin. Nice chin? Yeah. Seriously? Yeah. Fucking weird. Yo mengundang Oli ke bar, tapi Yo tidak muncul. Oli malah bertemu petugas perpus. Just getting a jump on a happy hour? Tanpa basa-basi, wanita itu bilang kalau dia hamil. Ia cuma menceritakan hal ini pada Oli, bahkan memintanya merahasiakannya dari pacarnya. Oli tidak tahu harus bilang apa. Ia cuma duduk menemani. Di luar bar, petugas perpus bertemu pacarnya. Pacarnya mendorongnya, hingga wanita itu jatuh. Oli berusaha menghalangi pacar petugas perpus. Tapi, karena pendek, Oli malah didorong. Oh my god, stop it! Stop it, Finn, go! Go! Just go! Oli pergi dengan sedih. Oli merasa hidupnya tak berguna. Ia merasa Tuhan tidak adil. Oli merasa marah dan rendah diri. Esoknya, Oli sibuk mencopot dekorasi di gerbong kereta bekas. Yo membawakannya kopi, lalu minta maaf soal kemarin malam, karena kemarin ayahnya sakit lagi. Tapi, Oli yang sedang kesal mengabaikannya. Any word from Olivia? No. You wanna do something tonight? No. What the fuck, man? I said I was sorry. What more do you want from me? I want to be left alone, Joe. Okay? That's what I want. Fine. Be alone. Sejak saat itu, Yo tidak pernah muncul lagi.
Oli kembali sendirian. Ia pergi ke rumah Via, dan melihat dari jauh. Oli yang suka sendirian, sekarang jadi lebih aktif. Akhirnya, ia melihat Via. Via sedang telepon dengan mantan suaminya. How could you do this? Just go to hell. Oli berusaha menghibur, tapi Via malah memaki dan mengusirnya. Please, Olivia, just... Look, I'm not your fucking girlfriend or your mother, alright? I know that. Are you alright? You're not a child. Get off the fucking porch and leave me alone. Malamnya, Oli minum di bar. Semua mata tertuju padanya. Semua memperhatikan Oli si cebol. Oli terus minum. Tiba-tiba, ia memecahkan gelas dan berdiri di meja. Here I am! Take a look. Take a look! Ini adalah alasan kenapa ia suka sendirian. Di jalan pulang, Oli terpeleset. Melihat kereta yang akan menabraknya, Oli mendongak dan tertawa senang. Akhirnya, ia merasa lega akan mati. Tapi, esoknya Oli bangun. Yang rusak cuma jam tangannya. Tapi, ia tak tergores sedikit pun. Oli teringat Via, lalu pergi ke rumahnya. Via sudah terkapar di lantai. Via overdosis obat. Via memeluknya sambil menangis. Via punya 1 anak lagi, dan suaminya memintanya rujuk. Tapi, meski punya 10 anak, Via tidak bisa move on dari dukanya. Via akhirnya masuk rumah sakit. Oli membersihkan rumah Via, dan menelepon nomor yang ditinggalkan Yo. Yo menjemput Oli. Mereka menjenguk Via yang baru keluar dari rumah sakit. Mereka bertiga kembali berteman. Mereka mengobrol ngalor ngidul, padahal obrolannya tidak penting. Film pun tamat. Film ini ceritanya biasa saja, tapi mencerminkan hidup kita. Kereta yang melaju kencang, seperti ancaman luar bagi kita. Sebagian orang mengira ia akan mati, tapi nyatanya itu cuma merusak benda milikmu, tapi tidak akan membunuhmu. Saat sesuatu yang lewat mau menghancurkanmu, tapi kamu justru tidak apa-apa, kamu akan sadar kalau itu cuma gertakan saja. Setiap orang pernah kesepian, cuma masalahnya saja yang beda. Perawakan kerdil bawaan menyebabkan Yo tidak punya teman yang sefrekuensi, dan merasa kesepian. Kesepian Via berawal dari kehilangan seorang anak, bocah yang mengikuti Oli, merasa kesepian karena tidak ada yang mau bermain dengannya. Petugas perpus yang hamil, pacarnya tidak mau tanggung jawab, dan ia diusir keluarganya. Itulah sebabnya ia kesepian. Harga diri, karena tubuhnya yang pendek, tapi ia merupakan pendengar yang baik, dan menjadi teman mereka yang kesepian. Stasiun bekas di pinggir rel, menjadi pos kehangatan bagi jiwa yang kesepian. Kamu akan bertemu orang yang cocok denganmu, atau bersedia menjadi temanmu. Yang kamu butuhkan cuma membuka hati. Kamu boleh menonton film ini. Aku Kaki Minyak. Sampai jumpa di film berikutnya.